Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan pertama semester ganjil kelas 9. Alhamdulillah kita diberi kesehatan. Patutlah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa sehingga pada detik ini kita diberi kesehatan, kenikmatan yang tiada taranya. Dan mudah-mudahan kita selalu terhindar dari bencana di masa pandemi COVID-19. Yang perlu Bapak ingatkan adalah tentang protokol kesehatan. Walaupun ini belajar di rumah, ini harap dijaga tentang protokol kesehatan, mengingatkan supaya kita semua bisa terhindar. Ya. Kemudian untuk mengawali pertemuan hari ini, mari kita sama-sama membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Di kesempatan pagi ini, Bapak akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Ya, ini adalah salah satu materi yang pertama di semester 1 ini, yaitu sistem reproduksi manusia. Kemudian sistem reproduksi pada manusia ini ada 3 bagian yang dibahas, dan pada pertemuan pertama ini kita bahas tentang pembelahan sel. Ya. Adapun standar kompetensi dasarnya ini 3.1 dan 4.1 ini bisa dibaca ya. Kemudian indikator pencapaiannya ini adalah dari mulai tujuan pembelahan sel sampai dengan menjelaskan karakter dan sifat serta dari hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Itu adalah indikator pencapaian pengetahuan. Sedangkan untuk keterampilannya adalah menggambarkan fase-fase pembelahan sel, meiosis dan mitosis secara benar. Kemudian tujuannya bisa dilihat pada tampilan slide ini. Ya, diantaranya yang terakhir adalah menggambarkan fase-fase pembelahan sel, mitosis dan meiosis dengan benar. Kita langsung saja ke pembelahan sel, di mana pembelahan sel ini terbagi dua. Ya. Yang pertama adalah mitosis dan meiosis. Tidak lupa sebelumnya Bapak mengingatkan nanti pada pertemuan hari ini siapkan anak-anak bisa mengisi absen yang telah disediakan di Google Classroom. Terima kasih. Kita lanjut saja pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada dua. Pertama adalah mitosis dan kedua adalah meiosis. Pembelahan mitosis ini adalah merupakan pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik dan identik dari sel induk. Jadi ini anaknya itu sama dengan sel induk. Ini terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan dan perbaikan reproduksi aseksual. Sedangkan jumlah kromosom sel anakannya adalah 2N yang disebut dengan diploid. Sedangkan siklusnya adalah menjadi dua fase, satu pertumbuhan dan kedua adalah fase pembelahan. Kemudian pada fase pertumbuhan atau dikenal dengan interfase ini terjadi, yang pertama adalah persiapan pada setiap sel yang melakukan pembelahan, kedua tahapan yang paling lama pada siklus ini. Di sini ada siklus J1, ada siklus S, ada J2. Nah, pada siklus J2 terjadi pertumbuhan sel. Ini diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Ya, di situ ada J1, kemudian masuk ke fase S, masuk ke fase J2. Selanjutnya adalah fase pembelahan mitosis pada tahap profase. Ya. Pada tahap ini ada 5 kejadian pada tahap profase ini. Yang pertama adalah benang-benang kromatin memendek dan menebal. Ini di sini bisa terlihat. Kemudian kromatin berpasangan. Kemudian adanya membran nukleus dan nukleus yang hilang. Dan kemudian pada sel hewan, sel pria mengalami pembelahan. Jadi menuju ke kutub sel yang berwarna. Kemudian benang spindle mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menjumpai bentuk panjang. Nah, ini pada fase profase ini adalah fase yang kedua pada fase pembelahan mitosis. Kemudian pada fase metafase ini terbentuk spindle. Ini kromosomnya semakin jelas, kemudian kromosom yang berada di daerah ekuator. Kemudian setiap pertumbuhan masih terdiri dari 2 kromatis yang terkait pada sentromanya.
pada setiap cytosoma ada dua sinyl yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. Nah ini pada pemberahan mitosis fase anafase ini benang-benang spindle memendek ya, ini terlihat dari gambar. Kemudian kromatid menuju kutub yang berlawanan, kemudian mulai terjadinya sitokinesis. Jadi sitokinesis dimulai pada fase ini. Selanjutnya fase pemberahan mitosis telofase. Ya, pada fase ini kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan, terlihat dari gambar ya. Ini. Kemudian kromatid menipis memanjang, kemudian kumpulan kromatid membentuk anak inti, lalu terbentuk membran nukleus di luar inti dan sitokinesis selesai terbentuk. Ini bisa dilihat dari gambar di samping ini. Ya, ini terlihat ya bagaimana pada fase telofase ini. Selanjutnya adalah pemberahan meiosis. Ini ada pemberahan yang kedua. Yang pertama tadi adalah mitosis, yang kedua adalah meiosis. Pada fase ini, sedangkan kalau pada meiosis ini ada dua ya, ada meiosis 1, ada meiosis 2. Meiosis 1 ada profase 1, metafase 1, anafase, telofase. Kemudian meiosis 2 ada profase 2, metafase, dan anafase dan telofase 2. Jadi pada pemberahan meiosis ini akan menghasilkan sel anakan yang jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom sel ini. Ini kan berbeda dengan mitosis. Pada pemberahan sel meiosis ini tujuannya adalah untuk berkembang biak secara seksual dalam proses pembentukan gamet atau dikenal dengan gametogenesis. Meiosis ini mengalami pemberahan inti 2 kali sehingga satu sel diploid akan menghasilkan 4 sel yang haploid atau ring. Sebelum pemberahan meiosis terjadi sel mengalami fase pertumbuhan atau interpretasi pada pemberahan mitosis. Nah ini pada pemberahan meiosis 1 ini terlihat fase 1 ya. Dimulai dari fase 1, dimulai dari membran inti mengembang ya, terlihat dari gambar. Kemudian mohon maaf, membran inti mulai menghilang, terbentuknya gelombang pemberahan dan kromosom menebar di kromosom menebar dan kromosom saling berpasangan dan terjadi pertukaran silang ya di antara dua kromatid. Kemudian pada metafase 1, kromosom homolog ini adalah bergerak, itu ya dari gambar ya, bergerak ke bidang ekuator dengan sentroma yang mengarah ke kutub. Kemudian masing-masing kromosom ini berikatan dengan benang spindle pada bagian sentroma. Kemudian anafase 1, ini kromosom homolog ditarik, lihat dari gambar ini ya, ditarik oleh benang-benang spindle ke kutub pemberahan sehingga tetra berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kemudian membran sel mulai melekuk dan di bagian tengah, dan tujuannya adalah untuk membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Ini terlihat dari gambar di bawah. Selanjutnya adalah telofase 1. Telofase 1 ini adalah retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pemberahan. Kemudian nukleus mulai terbentuk dan terjadinya sinokesis, yaitu pemberahan sitofase menjadi dua bagian sehingga terbentuk dua sel anakan dengan kromosom yang sudah. Itu yang dari gambar di bawah ini ya, bisa anak-anak perhatikan. Kemudian pemberahan tahap meiosis 2 dimulai dari fase 1. Ini terlihat dari gambar. Dari video gambar ini terlihat bagaimana membran nukleus dan nukleus mulai menghilang. Ya, nukleus itu adalah inti, nukleus itu anak inti mulai menghilang di sini. Kemudian cytoma membelah dan sepasang cytoma bisa menuju kutub yang berlawanan. Waktu ini lebih singkat dibandingkan tahap lain. Kemudian metafase 2 ini terlihat dari gambar. Setiap kromosom haploid akan tertarik di bidang ekuator. Kemudian terbentuk benang-benang spindle yang ujungnya melekat pada sentroma. Selanjutnya adalah anafase kedua. Spindle menarik kromatid, ini terlihat dari gambar, menuju kutub pemberahan yang berlawanan. Kemudian kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Pada akhir anafase membran sel mulai melekuk. Ini terlihat dari gambar video di bawah ini. Selanjutnya adalah telofase 2, di mana di gambar itu diperlihatkan bahwa kromatid di kutub menjadi benang-benang kromatid, kemudian membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Selanjutnya kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatid. Dan terakhir adalah terjadinya sinokesis sehingga terbentuk 4 sel anakan yang haploid. Nah, itulah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini, yaitu pemberahan sel. Intinya pemberahan sel ini ada dua, yaitu pemberahan sel mitosis dan kedua adalah pemberahan sel meiosis. Nah, perbedaannya bisa disimpulkan di mitosis ini terlihat
sekali ya perbedaannya dengan meiosis